Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kanafiatul Umah dari kelas 12 Farmasi 2. Saya di sini ingin mengerjakan SKU Laksana. Poin 1 yaitu tentang agama. 1. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggalang atau satuan penegak. Iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati dan meyakini rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasulullah. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qadha dan qadar. 2. Dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat dan dapat mendirikan sholat sunnah. Hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja, makan dan minum, bergerak lebih dari 3 secara berturut-turut, membelakangi kiblat, murtad. Saya telah melakukan sholat sunnah meskipun hanya beberapa saja, seperti sholat sunnah yang bukan rawatib. Sholat sunnah yang sering saya lakukan yaitu sholat sunnah sesudah maghrib, sesudah zuhur, dan sesudah isya. 3. Dapat menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa serta dapat melakukan salah satu puasa sunnah. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, berhubungan intim, berbohong, haid atau menstruasi, dan nifas. Saya sering melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Meskipun tidak semua puasa sunnah saya lakukan, saya lebih suka puasa Senin Kamis. 4. Memahami tata cara merawat jenazah. Pernah menjadi amil zakat. Hal pertama saat merawat jenazah yaitu memandikan jenazah. Saat memandikan jenazah, mengeluarkan semua kotoran badan dengan pelan-pelan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Saya belum pernah menjadi amil zakat, tetapi saya pernah membantu membagikan zakat. 5. Dapat menghafalkan ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menyelesaikannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Poin kedua, dapat menerima kritik dari orang lain serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan sopan dan santun terhadap orang lain di sekitarnya. Jika kita mendapatkan kritik dari orang lain, maka kita harus menerima tersebut dan mengoreksi diri kita kembali. Mengeluarkan pendapat harus dengan kata-kata yang sopan dan santun karena kita juga harus menghargai orang lain. Poin ketiga, dapat mengikuti atau memimpin diskusi ambalan dan mampu mengambil keputusan. Saya pernah mengikuti diskusi ambalan dan kemudian keputusan diambil secara bersama dan untuk kesepakatan bersama. Poin keempat, dapat menjadi penengah atau memberi solusi jika terjadi ketidaksepahaman dalam kelompok. Penengah dalam suatu kelompok sangatlah penting untuk menghindari terjadinya ketidaksepahaman, memberi solusi agar masalah terpecahkan dan tercapai kesepakatan antara anggota kelompok. Poin kelima yaitu mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan. Saya mengikuti pertemuan ambalan meskipun jarang. Pertemuan jika offline, tetap secara online dengan Google Meet bersama. Poin ke-6 yaitu setiap membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usaha sendiri, serta membantu ambalan dalam mengelola administrasi keuangan. Saya telah
rutin membayar iuran dengan uang sendiri semasa pramuka, dan telah membantu ambalan-ambalan dalam mengelola administrasi keuangan. Poin ketujuh itu dapat memimpin rapat dan membuat risalah dengan baik. Saya pernah memimpin rapat keluarga tentang rencana rekomendasi libur akhir tahun, dan saya dapat menyampaikannya pendapat dan rekomendasinya dengan sopan dan baik. Poin 8 yaitu pernah memimpin kegiatan di tingkat ambalan. Saya belum pernah memimpin kegiatan di tingkat ambalan Pradani, tapi saya pernah memimpin anggota Sangga 5. Saya sebagai ketua Sangga 5. Poin ke-9 yaitu pernah memimpin kerja baku di masyarakat minimal 2 kali. Saya belum pernah memimpin kerja bakti di masyarakat, tapi saya sering mengikuti kegiatan kerja bakti di masyarakat dalam rangka memperbaiki desa. Poin ke-10 dapat memimpin kelompok dalam menampilkan salah satu jenis kesenian daerah. Saya pernah menampilkan tarian daerah dengan kelompok saya. Saya menjadi anggota penari. Tarian dilakukan secara berkelompok dan bagus. Poin ke-11 dapat menjelaskan sebagian isi AS atau ART Gerakan Pramuka kepada ambalan. Anggaran dasar adalah anggaran yang harus ada dalam suatu kepramukaan yang di dalamnya terkait atau terdapat nama mapiku dan dewan tertinggi. Anggaran rumah tangga adalah anggaran yang terdapat dalam kepramukaan yang di dalamnya terdapat dewan ambalan dan anggota. Poin ke-12 yaitu dapat menjadikan di muka umum tentang sejarah kepramukaan di Indonesia dan dunia. Pramuka berasal dari kata Prajamuda Karana, yang merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan berkembang secara internasional. Saat Baden Powell menulis pengalamannya dalam buku Scouting Our Boys pada tahun 1908, buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintasnya pada tahun ini. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama dengan adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bersama Auguste Gordon pada tahun 1916. Mulai berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamakan CUB atau CUB. Pada tahun 1918 kemudian berdirinya organisasi Power Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Tempatnya pada tahun 30 Juli 8 Agustus 1920 di Onley Hall, London. Kegiatan yang Sangbar dunia pertama kali diadakan dalam kegiatan tersebut. Pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Poin ke-13 yaitu dapat melakukan pengembaraan selama 3 hari atau mengatur kegiatan perkemahan selama minimal 3 hari. Saya pernah mengikuti perkemahan 2 hari 1 malam. Saya mampu mengatur kehidupan perkemahan dengan baik, mandi yang teratur, makan yang sudah disediakan, kemudian mengikuti semua kegiatan pramuka yang benar. Poin ke-14 yaitu dapat menjelaskan sejarah, arti, tata cara menggunakan dan kiasan Sang Merah Putih. Sejarah Merah Putih. Bendera Nasional Indonesia adalah sebuah bendera berdesain sederhana dengan warna yang dibagi menjadi 2 bagian. Berdasar warna diambil dari warna kerajaan Majapahit. Sang saka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Merah berarti berani, dan putih berarti suci dan bersih. Poin ke-15 dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN pendiri atau pemrakarsa ASEAN sebagai negara yang membentuk komunitas keamanan,
aktivitas dalam menjalin hubungan ASEAN yang dinamakan dilakukan dengan negara-negara maju. Membentuk komunikasi keamanan bagi ASEAN. Sedangkan PBB sebagai anggota PBB Indonesia menjadi populer pencetus Zoftan dengan Sean WFZ. Mengirim pasukan Garuda 1 pada tahun 1957 sebagai sebuah pasangan pemerintahan perdamaian PBB akhir menyelesaikan dan perang Arab atau Israel. Poin ke-16 yaitu telah memiliki keterampilan kewirausahaan yang dapat menghasilkan uang. Saya menjalankan bisnis online kecil-kecilan dan menjual barang seperti produk kecantikan, baju, celana, dan banyak lagi. Poin ke-17 yaitu dapat membuat salah satu jenis peralatan teknik tepat guna. Saya pernah menyalakan lampu dengan memanfaatkan asam jeruk. Poin ke-18 yaitu dapat membuat struktur dari keterampilan tali temali dan pioneering yang dapat digunakan masyarakat secara berkelompok. Saya pernah membuatnya tanda untuk orang yang kakinya kesleo. Dan poin ke-19 yaitu selalu berolahraga, dapat melakukan olahraga renang selain gaya bebas dan menguasai satu cabang olahraga yang saya suka yaitu basket. Poin ke-20 yaitu dapat memahami dan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan semen, fungsinya, dan proses reproduksinya. Poin ke-21 yaitu dapat mempersiapkan susunan dan pelaksanaan upacara. Tepat mempersiapkan minimal 3 kali upacara telah menjadikan pelaksanaan upacara minimal 3 kali. Saya pernah menjadi paduan suara. Poin ke-22 menjadi paduan suara, pengibar bendera, dan pembacaan undang-undang. Poin ke-22 yaitu dapat menjelaskan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi, degenerasi, dan penyakit yang disebabkan perlakuan tidak sehat. Infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyebab infeksi yaitu virus organisasi ini menyerang sel dalam tubuh. Bakteri organisasi ini dapat menjelaskan racun menyebab penyakit jamur. Parasit hidup bergantung pada organisasi yang lain. Pencegahan infeksi melakukan pemeriksaan secara rutin, menghindari kontak dengan hewan liar, melakukan vaksin sesuai jadwal, menerima kehidupan seks yang sehat, menjaga kebersihan. Poin terakhir yaitu poin 23. Dapat melakukan pengembaraan selama 3 hari berturut-turut. Saya belum mencoba melakukan pengembaraan selama 3 hari berturut-turut, tapi saya pernah melakukannya pada saat mengikuti kemah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.